Recording the computer. Sama Pares. Dah, Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak Ustazah. Di sini Good morning students. Sabia. Sama. Oh, ribut semuanya ribut. Nah, matikan dulu nak ya speakernya. Kalau ngerumpi terus kapan kita belajar bahasa Inggrisnya nih Rido? Ya, Nanti ketinggalan pelajaran kelas 4C loh. Dah, baik anak-anak Ustazah, kita angkat tangan dulu ya. Kita berdoa dulu, semoga diberikan kelancaran kita dalam belajar daring. Nah, angkat tangannya sama-sama. Listen and follow me. Dengarkan dan ikuti Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ya, Nak. Buka buku bahasa Inggrisnya. Silakan kita lanjutkan pelajaran kita. Halaman. Ada PR? ada. Iya, halaman 29 ya. Halaman berapa? Halaman 29. Silakan lihat yang di layar. Silakan checklist kalau betul ya. PR-nya. Udah nggak ada yang ribut ya, dengarkan Ustazah. Nanti ketinggalan kelas C nanti. Halaman 29. Ada Putri Duyung. Nomor 1. Nomor 2. Nice to meet you. Checklist aja langsung ya, Nak. Tanpa membuang-buang waktu. Nomor 3. Bagi yang buat betul, buat checklist. Nah, apa artinya? Ustazah artikan satu-satu ya. Nomor 1, my name is Triana. Nama saya Triana. Nomor 2, nice to meet you. Senang bertemu denganmu atau senang berkenalan denganmu. Nomor 3, I'm Nina. Saya Nina. Nomor 4, nice to meet you too. Senang juga berkenalan denganmu. Nomor 5, this is Renato. Perkenalkan Renato. Paham? Ini semuanya ya. Jawabannya adalah nih, yang buat ini betul. Bagi yang membuatnya seperti yang Ustazah buat di papan tulis, berarti itu betul. Nih, yang membuat seperti ini betul ya, Nak? Nah, ini dia. Silahkan di checklist. Yang membuat seperti itu. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke bab 2 ya. Silakan lihat bab 2. Dua orang menunggu kata gimana? Pemberitahuannya tadi. Ayo. Halaman Langsung. 33, Zah. Iya, halaman 33.
3. Oke. Nah, di bab 2 ini kita akan belajar tentang ungkapan meminta dan memberi informasi pribadi tentang diri kita sendiri. Nah, jadi personal information, informasi pribadi tentang diri kita sendiri. Contoh, siapa nama lengkap kita, kita itu asalnya dari mana, kampung halaman kita di mana, umur kita berapa, alamatnya, hobinya apa, di mana sekolahnya, kemudian nomor HP-nya kalau punya berapa. Nah, agama kita apa. Jadi itulah yang akan kita pelajari pada bab 2 ini. Nah, namanya personal information. Apa namanya? Personal information. Ya, personal information. Kita tulis dulu ya yang ada di papan tulis ini. Sebentar. Silakan ambil pensil, kita artikan. Silakan ambil pensil, kita artikan ya, Nak. Nah, nomor 1 ada full name. Full name itu apa artinya? Full name sama dengan nama lengkap. Nama lengkap. Kalau nickname apa nickname? Nama panggilan. Nama Nama panggilan. Lanjut, apa lagi? Hometown. Apa itu hometown? We are origin from. Kita aslinya itu dari mana? Kampung halaman kita tuh di mana? Contohnya nih, kayak Ustazah Ea, berasal dari Padang, dari Sumatera Barat. Berarti kampungnya di Sumatera Barat, tinggalnya di Riau atau di Pangkalan Kerinci. Paham ya? Lanjut. Kota kelahiran atau kampung halamannya di mana? Lanjut. Age. Apa itu age? Umur atau usia berapa? Umur atau usia. Lanjut address. Apa arti address? Kegemaran. Ya, kegemaran atau kesukaan kita. Hobi itu kesukaan kita atau kegemaran ya. Lanjut, tulis lagi. School, apa itu school? Sekolah. Ya, sekolahnya di mana? Sekolah. Kemudian phone number. Nomor telepon. Nah, bagus. Pintar lah kalau sempat C ini. Ustazah. Telepon. Baru religion apa, Nak? Agama. Agama itu nanti jangan buat pula what is your religion? I'm Christian, katanya pula nanti dibilang pula agama Kristen kan. Kalau kita Islam, kita sebut berarti kita adalah orang Muslim. I'm a Muslim. Orang Islam atau orang Muslim. I'm Muslim. Saya orang Muslim. Kita Islam ya. Sudah ditulis semuanya? Zakira udah ditulis, Nak? Nah, Talita, Zakia. Tulis di buku tulis ya, Za. Di buku ini aja, di buku cetak aja. Kan udah ada tuh di situ. Kalian buat aja artinya di bawahnya. Di bawah tulisan bahasa Inggrisnya itu tulis artinya. Abioso sudah ditulis, Nak? Sudah. Wan Safia, Sabrina. Mantap. Semangat ya, Nak. Walaupun kita Zoom meeting. Rido udah ditulis, Rido? Dah. Arta? Udah, Za. Sabila Akil sudah ditulis, Nak? Mazaya? Sudah. Izabran?
sayang? Fardan? Fardan udah tulis? Fardan udah ditulis, nak? Baik, sekarang buka halaman Halaman berapa, Zah? Nah, yuk perhatikan, buka bukunya halaman, ini sudah cari dulu. Halaman berapa, Zah? Halaman 36. Zah. Nampak? Nah, ya dengarkan ya, Ustazah bacakan tentang si Jacob. Yang speaking ya, yang halaman 36 bagian atas. Jacob's full name is Jacob Sihasale. He is from Ambon. He is 7 years old. He is Christian. He lives at Jalan Marta Tiahahu 17. He studies at SD Negeri 1 Banda. Jacob's phone number is 0911-821133. He likes dancing. Nah, siapa yang bisa mengartikan? Jacob full name is Jacob Sihasale. Apa artinya? Nama lengkap. Nama lengkap. Nama lengkap Jacob adalah Jacob Sihasale. Dia berasal dari Ambon. Berapa umurnya? Dia berumur 7 tahun. Dia adalah seorang yang beragama Kristen. Bagus. Dia tinggal di jalan Marta Tiahahu 17. Ya, di mana dia belajar? Dia belajar di Banda. Ya, dia belajar di SD Negeri 1 Banda atau dia sekolah ya. Dia belajar atau sekolah di SD Negeri 1 Banda. Nomor HP-nya 0911821133. Dia suka apa itu dancing? Menari. Berarti walaupun laki-laki dia namanya menari. Ya. Nah, berdasarkan cerita tadi bisa dibuat biodata. Bisa dibuat biodata atau personal information tentang si Jacob. Contoh lihat di sampingnya. Nah, bisa kita buat biodatanya ya. Perhatikan nih. Full name. Ini biodata tentang si Jacob tadi. Jacob Sihasale. Lanjut lagi. Itu sudah full name. Apalagi nak? Hometown aslinya dari mana tadi? Dari Ambon. Kota kelahirannya Ambon. Next, apa lagi? Umurnya berapa? 7 tahun. Religionnya apa religionnya? 7 tahun. Kristen. Ikuti ya, perhatikan nih. Berdasarkan cerita, jadi kita bisa membuat biodata ya, nak. Lanjut, address. Alamatnya di mana tadi? Jalan Marta Tiahahu. Jalan Marta Tiahahu 17. Jalan Marta Tiahahu 17 tadi ya. Lanjut. Phone numbernya, schoolnya di mana schoolnya, nak? SDN 1 Banda. Banda. Tuh agak macet nih. SD Berapa, Zah? SDN 1 Banda. Lanjut. Dalam garis ya, dalam garis. Phone numbernya, nak. Nomor HP-nya berapa tadi? 0911821133. Kemudian yang terakhir, hobinya apa tadi? Dancing atau menari. Pertanyaan Ustazah, Jacob itu laki-laki atau perempuan, nak?
Laki-laki. Bagus sekali. Nah, jadi anak-anak ustazah sudah bisa membuat biodata seperti ini ya, Nak. Nah, baik. Kalau sudah, silahkan ustazah kasih tugas ya. Tugas. Buka halaman 37. Ustazah. Nah, nampak di situ tentang Sili? Ustazah. Ustazah nampak. Ada cerita tentang Sili? Halaman 37. Cerita tentang si Li. Nah, nampak nih. Silakan anak-anak ustazah buat biodata tentang si Li. Jadi tugasnya tugas di buku tulis. Buat biodata seperti contoh Tidak pernah. dalam bahasa Inggris ya, seperti contoh ya. Bikin aja. Nah, jadi tugasnya buat di buku tulis ya, Nak. Halaman 37. Silakan anak-anak ustazah ubah cerita tentang Sili itu menjadi ke dalam bentuk biodata. Ustazah ambil nilainya nanti minggu depan ya. Oke, Zah. Nah, ini di buku Mama tulis ya. sendiri, Zah. Ya, tentang Sili aja. Silakan cari siapa full name-nya, hometown-nya, umurnya, religion-nya apa, address-nya, school-nya di mana, phone number-nya, kemudian hobinya apa. Paham, Nak? Bikin pertanyaan, Azah. Buat seperti ini. Ustazah, loh. itu Coba lihat dikerjakan di di buku layar. tulis atau di buku bahasa Inggris? Di buku bahasa Inggris, buku tulis bahasa Inggris. Coba lihat yang seperti ini, yang Ustazah buat di papan tulis ini. Nah, ini full name, hometown. Jadi anak-anak Ustazah buat yang seperti ininya, yang Ustazah contohkan tadi. Ya, ini 28. Paham tugasnya, Norin? Paham, Zah. Sabrina, paham Sabrina? Paham, Zah. Rido? Paham. Mazaya? Paham. Najib baru bergabung, lihat tugasnya di layar, Nak ya. Halaman 37. Ini contohnya Najib. Kemudian siapa lagi? Tentang Sili, Zah. Iya, tentang Sili, cerita tentang Sili itu yang jadikan biodata. Terus siapa lagi ya yang ada di sini tadi? Nah, Abioso, paham Abioso tugasnya, Nak? Paham. Zakira, paham Zakira? Paham, Zah. Salsabil Akil, paham, Nak? Zabran, paham Zabran? Fardan, paham Fardan? Paham. Betul nih, paham. Paham. Wan Safiah Mujahidah, paham? Udah Ustazah contohkan juga tadi kan, udah Ustazah artikan. Berarti anak-anak Ustazah bisa itu. Rido, paham Rido? Paham, Zah. Mantap Rido nih. Baik, ada pertanyaan sebelum Ustazah tutup? Kita ulang lagi. Apa arti full name tadi? Nama lengkap. Hometown, Nama panggilan. hometown, Kampung halaman. nah, Kampung halaman. kelahiran atau kampung halamannya dari mana? Age, apa itu age? Umur atau usia. Usia Umur atau atau umur usia. berapa? Religion, Agama. Agama. address, Dan alamat, address, alamat, hobi atau like, kegemaran atau kesukaan, schoolnya di mana dia sekolah, phone number, nomor telepon, religion, agama. Paham ya, Nak? Baik, Tugasnya sampai di kirim situ ke dulu pelajaran bahasa Inggris kita hari ini ya, Nak. Semoga anak-anak Ustazah paham dengan apa yang Ustazah ajarkan. Amin ya rabbal alamin.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Ustazah tutup dulu ya nak Zoom meeting kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Ustazah nilai minggu depan. Kerjakan di buku tulis ya nak. Kerjakan di buku tulis bahasa Inggris. Ini tugasnya nih. Bagi yang baru gabung, halaman 37 Najib. Kalian buat data tentang silly seperti contoh yang ini. Nah, baik. Demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next meeting. Dah. Bye. Nah, ya matikan lagi. Oke ya. Oke, terima kasih. Boleh. Lagi kan? MDL lagi kan? Ini apa? Nih saja nih, masuk. Ini hadisnya untuk apa? Siapa? Minum. Nah, kita sambung pelajaran MDA ya nak. Duduk bawah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita buka bukunya yang bab 2 halaman 16. Dek apa dah? Hadis nak, hadis. Bab 2 kan? Ya, bab 2. Oke, Zah, sudah. Sudah, Zah. Ya. Dah, hadis tentang larangan memaki sesama muslim. Nah, ada hadisnya, lihat di halaman 16. Bunyinya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mutasabban lima qala fa'alal badi'i minhuma hatta ya'tadiyal mazlum rawahul Bukhari. Berarti ini hadis riwayat Bukhari. Nah, lihat arti hadisnya. Apa arti dari hadisnya? Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang saling memaki terhadap apa yang dikatakan berdua, maka dosanya akan ditanggung oleh yang memulai selama belum dibalas oleh pihak yang memaki. Ini hadisnya berbicara mengenai larangan memaki sesama muslim ya. Nah, coba kita lihat arti perkataannya. Al-mutasabban artinya apa? Dua orang saling memaki. Fa'ala maka dosa. Al-badi'i yang memulai.
Kemudian ya tadiya membalas dengan ya. Apa saja kandungan dari hadis tersebut? Kita lihat. Nah, kandungannya yaitu bahwa sesama muslim itu bersaudara. Maka sudah seharusnya harus saling menyayangi. Tidak boleh saling mencaci maki, menghina maupun menyakiti. Jadi kita karena kita itu bersaudara sesama muslim, kita nggak boleh saling menyakiti. Harus saling menyayangi, saling rukun, tidak boleh mencaci maki ataupun mengejek. Katanya lagi, perbuatan mencaci maki itu merupakan akhlak tercela. Nah, mencaci maki itu perbuatan buruk. Nah, dosa mencaci maki akan ditanggung oleh yang memulai selama orang yang dimaki tidak membalasnya dengan berlebihan. Jadi, dosa mencaci maki itu akan ditanggung oleh yang mencaci kalau yang dicaci tidak membalas. Tapi bagaimana kalau dibalas oleh yang dicaci? Apabila orang yang dimaki membalas dengan makian juga, maka keduanya akan berdosa. Jadi keduanya akan menanggung dosa kalau saling balas-membalas cacian atau makian. Jadi kalau misalnya ada orang tiba-tiba mencaci maki, diam aja, nggak usah dibalas. Tambah 100 Yang tadi ada mencaci, tapi kalau kita balas karena terlalu sakit hati, kita balas, maka kita juga mendapat dosa. Katanya lagi, siapa yang mencaci sesama muslim, maka orang tersebut termasuk golongan orang-orang fasik. Apa itu fasik? Kita lihat. Fasik berarti menyimpang dari agama dan cenderung pada kemaksiatan. Sebagaimana iblis melanggar perintah Allah, yakni menyimpang dari ketaatan kepadanya. Nah, jadi fasik itu perbuatan yang menyimpang. Nah, atau juga perbuatan orang yang mengaku beragama Islam tapi senantiasa berbuat dosa. Nah, sama itu. Berarti dia juga fasik. Ustazah, Ya. cenderung itu apa, Zah? Cenderung itu berarti mengarah kepada kemaksiatan. Itu namanya. Oh, Nah, jadi fasik itu sama seperti dia kayak orang mengaku Islam tapi lalu berbuat dosa. Lagi. Nah, mencaci maki sesama muslim itu harus dihindari karena kata-kata makian tersebut adalah kata-kata yang kasar dan juga menyakitkan hati. Nah, ada bahaya yang timbul dari mencaci maki seperti menyakiti hati orang lain. Jadi kalau misalnya caci maki itu, kalau orang suka mencaci maki itu nanti yang dicacinya itu sakit hati, tentu sakit hati karena kata-kata yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata kotor, kata-kata yang kasar. Kemudian bahaya yang lain yaitu mengakibatkan pertengkaran dan perselisihan. Nah, kalau udah ada kata-kata ejek mengejek, caci-cacian, nanti ujung-ujungnya akan berantem, bertengkar. Nah,
Kemudian yang ketiga, bahaya yang ditimbulkan adalah timbulnya permusuhan dan rasa dendam. Kalau orang udah saling bertengkar, tentunya nanti akan berujung pada permusuhan. Kemudian udah seperti itu, karena teringat dengan caci-cacian itu, orang akan dendam. Dia pernah mengejek saya. Nah, saya dendam sama dia. Bisa saja nanti ujung-ujungnya akan terjadi pertengkaran, bahkan bisa mengakibatkan saling membunuh. Nah, oleh karena itu, kata-kata cacian itu harus dihindari. Kemudian apalagi bahaya yang timbul? Ya, Nak? Nah, Kalau sama-sama caci maki, sama-sama menang Ustazah. kalau sama-sama mencaci, nanti dosanya ditanggung dua-dua. Ya. Kemudian yang keempat, di akhirat nanti akan disiksa dalam api neraka. Jelas, kalau orang yang suka mencaci maki itu nanti dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dah? Ada yang mau ditanyakan? Ada. Dah. Berarti perbuatan mencaci maki perbuatan yang sangat buruk. Nah, kita lihat halaman 21 sudah dikerjakan? Saya Ustazah. Nah, yuk kita lihat. Kita bahas lagi. Yang pertama, memaki adalah termasuk akhlak habis. Ya, di checklist. 2. Sesama muslim kita adalah bersaudara. 3. Sesama muslim tidak boleh memaki dan menghina. D. 4. Sesama muslim harus saling menasehati dalam Kebenaran. ya kebenaran. D. Pintar. 5. Memaki sesama muslim berarti orang tersebut termasuk golongan orang ya. D. Fasik. 6. Selama yang dimaki tidak membalas makian, maka dosa memaki ditanggung oleh Orang yang memaki. ya. C. Orang yang memaki. 7. Apabila orang yang dimaki membalas dengan makian, maka dosanya ditanggung oleh Keduanya. iya, keduanya. D. 8. Salah satu bahaya yang ditimbulkan dari memaki adalah Perasaan sakit hati. nah, C. Perasaan sakit hati. 9. Al-mutasabban artinya Dua orang saling memaki. ya, dua orang saling memaki. Dah 10. Kelanjutan penggalan hadis berikut. Sibabul muslim artinya sambungannya apa? Ya kalau kita ngajar, ya udah nanti ajar tengok aja nanti. Dah. Kita sambung lagi ya, Nak. Maaf, ada tadi keluar. Sudah sampai nomor berapa? 9 sudah?
Nah, nomor 10 yang terakhir. Kelanjutan penggalan hadis berikut adalah Sibabul Muslim. Pasukun. Iya, fasukun. Berapa benar semua? Iya, Pintar, Zakira, Talita, Saskia. Ya. Dah? Nah, Saskiaza, bukan Saskiaza. iya Saskia. Dari Zza. Oh, Zaskia. Oke. Maaf. Oke. Dah, berarti berakhirnya soal yang ke-10 tadi selesainya. Berarti selesai juga pelajaran MDA kita hari ini. Nah, Besok jadwal pelajarannya apa, Zah? besok Tema PMR MTK. iya. PAI, PAI. PAI, BMR, tema MTK. Iya. Dah. Dah Ustazah akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.